Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di YouTube channel aku. So, hari ini aku mau bikin video, tapi video hari ini temanya beda banget karena biasanya aku nge-review beauty product atau tentang kucing atau berbagai macam hal lainnya. Tapi hari ini, segmen hari ini, video hari ini tuh beda banget karena di sini aku pengen bahas chit chat atau talk tentang bahasan tentang law of attraction. Menarik banget gak sih? Nah, law of attraction ini tuh lagi trend banget sekarang, banyak banget orang yang lagi bahas ini. Dan di sini aku mau jelasin, di sini aku cuma sekedar sharing, sekedar kayak kasih apa ya, based on my experience aku aja tentang apa yang pernah aku lakuin manifest ini. Dan aku udah manifest ini tuh dari tahun lalu, jadi aku udah pernah belajar law tuh dari tahun lalu, bukan sekarang ini. Jadi dari tahun lalu aku tuh udah pernah praktek, udah pelajarin semuanya. Dan yang selalu aku jadiin inspirasi buat aku belajar loa itu karena aku juga belajar dari YouTube-nya Katres ya. Jadi aku belajar dari expertnya langsung, dan di sini aku bukan expert, jadi aku cuman based on my experience aku aja buat sharing ke kalian. Nah, tema hari ini adalah requestan salah satu teman-teman aku di Instagram. Jadi waktu itu aku bikin Q&A, aku nanya aku kira-kira pengen bikin videonya apa tentang loa ini, dan dia nih kasih saran ini nih. So, jadi tema hari ini adalah aku pengen bahas aja mengenai gimana proses atau perjalanan aku mengenal loa. Jadi perjalanan aku sebelum aku belajar praktek loa, belajar mempelajari loa itu apa. Jadi ini prosesnya, awal mulanya aku belajar mengenai loa. So, gimana cerita lengkapnya? Keep on watching. So, pertama kali aku belajar loa adalah karena cinta, guys. Menarik banget gak sih? Karena emang banyak banget yang masuk DM ke Instagram aku nanya adalah soal percintaan. Karena emang percintaan tuh complicated, guys. Rumit sekali. Ya kan? Nah, jadi pertama kali aku belajar loa itu, jadi sebelumnya aku pernah deket sama seorang cowok nih. Jadi aku deket sama cowok ini tuh dari bulan Februari atau Maret, aku lupa. Sampai akhirnya bulan Januari kita deket. Tapi di titik bulan Januari ini udah mulai renggang nih. Dalam artian tiba-tiba si cowok ini tuh menghilang selama 4 hari. Dan kalian bayangin, aku 4 hari tuh kayak luntang-lantung, aku nggak tahu kemana dia. Karena emang sebelumnya aku dan dia tuh nggak ada masalah. Tapi tiba-tiba dia menghilang gitu aja. Ya kan? Singkat cerita, hari kelimanya dia balik. Ya kan? Cuman minta maaf karena dia ngilang. Ya kan, dan disitu emang aku tahu dia wisuda, dan dia juga jelasin kalau dia wisuda. Tapi aku kan bingung ya, kenapa sampai hilang gitu 4 hari, guys. Dan dia ini sempat kuliah di Bandung, ya kan, jadi emang wisudanya di Bandung. Jadi waktu itu dia ke Bandung tiba-tiba gitu kan. Oke, habis dari situ aku komunikasi lagi sama dia sampai akhirnya dia balik ke Bekasi dan dia nemuin aku. Dan dia bilang ketika nemuin aku adalah dia mau balik ke Bandung lagi, yang at least aku sama dia bakal jauhan. Dan dia ngejelasin sih kalau kenapa dia ke Bandung adalah karena pas bulan Juli itu dia mau pelatihan selama sebulan di Bandung, ya kan, pelatihan sebelum masuk kerja, atau dia pelatihan dulu. Oke lah gitu, karena kan aku juga bukan siapa-siapanya juga, ya aku nggak bisa ngelarang dong, ya kan. Nah, waktu itu berangkatlah dia ke Bandung selama sebulan itu kan, bulan Juli. Nah, bulan Juli itu aku udah merasa jenuh karena emang selama aku deket sama dia itu aku cuman komunikasinya tuh via chat, ya kan. Pernah telepon, tapi ketika kayak cuman mau ini aku udah mau sampai rumah kamu, aku jemput, kita jalan gitu aja, nggak pernah yang emang buat kita yang buat telepon atau video call tuh nggak pernah sama sekali, guys. Nah, singkat cerita aku bilang waktu itu ke dia bulan Juli, aku bilang aku bosan kayak gini karena kita komunikasinya tuh cuman chat. Aku tuh sampai lupa gitu kan sama suaranya dia, sampai sama mukanya dia gitu. Aku bilang ke dia, dan dia bilang kalau bulan Juli itu, akhir Juli, dia mau balik ke Bekasi buat nemuin aku. Tapi ternyata di akhir Juli itu dia harus ternyata di bulan Juli itu dia nggak jadi balik karena ternyata dia extend buat pelatihan sampai bulan Agustus. Tapi dia mau usahain kalau awal Agustus dia tuh mau balik ke Bekasi buat nemuin aku, ya kan. Nah, masuk bulan Agustus, dia bilang awal Agustus tuh dia nggak bisa balik ternyata karena dia sakit. Oke lah, aku bilang kalau minggu depannya aja. Nah, pas minggu depannya dia balik, beneran balik ke Bekasi, dia nemuin aku. Tapi pas kita ketemu itu kita cuman ketemu tuh sejam atau 2 jam, karena pas hari itu juga dia harus balik lagi ke Bandung dong. Aku yang kayak, my God, kayak sibuk banget, susah banget. Karena jujur selama dia di Bekasi pun, walaupun aku sama dia rumah yang gak terlalu jauh, aku sama dia tuh sebulan tuh cuma bisa ketemu 2 sampai 3 kali lah paling banyak. Karena aku juga bingung, dia tuh susah banget. Balik lagi ke bulan Agustus, ya kan, pas aku ketemu sama dia, pas malamnya emang dia langsung balik lagi tuh ke Bandung, ya kan. Dan dia bilang sama aku, nitip pesan buat sabar ya, tungguin aku sama sebulan di sana, nanti aku balik lagi gitu kan. Biasalah, guys, omongan para cowok kalau lagi deketin cewek tuh kayak gitu, manis-manis gitu, guys. Akhirnya dia bilang gitu, akhirnya aku okein aja lah. Nah, abis itu pas pertengahan Agustus ternyata aku dapat interview kerja, aku juga ada kerjaan di Bandung. Akhirnya pas pertengahan Agustus itu aku juga ke Bandung, dan dia juga yang bantuin aku nyari kos-kosan waktu itu di daerah Bandung, bener-bener dicariin sama dia. Ya kan, sampailah singkatnya cerita aku Agustus dia udah di Bandung. Ya, pas aku di Bandung pun
Aku sama dia ketemunya tuh susah banget. Padahal ya guys, jarak kosan aku ke kosan dia itu tuh cuma 5 kilometer gitu kan. Padahal aku cuma minta temenin kayak jalan-jalan Bandung, karena kan dia dari dulu ya di Bandung, karena kuliahnya di Bandung. Jadi kan aku pengen tahu nih Bandung kayak gimana. Tapi itu susahnya minta ampun, kayak ada aja alasannya. Padahal dia tuh seringnya tuh kayak cuman pelatihan, habis pulang pelatihan dia balik ke kosan, ya udah gitu-gitu doang kan. Paling ke rumah saudaranya, dan itu pun kadang weekend kan gitu. Pokoknya dia lebih banyak aktivitas tuh di kosannya. Cuman kayak susah banget gitu kan. Sampai akhirnya pas mulai itu bulan Agustus awal September, dia mulai hilang-hilangan lagi guys. Dan aku sempet emang pembahasannya tuh agak berat ya, tapi bukan pembahasan hubungan aku dan dia, tapi lebih pekerjaan. Nah, pas aku lagi bahas pekerjaan sama dia, aku nggak tahu ya ada omongan aku yang menyinggung apa enggak, tiba-tiba dia ngilang lagi. Bener-bener ngilang sampai berhari-hari, 4 hari lah. Dia tuh dulu paling lama hilang 4 hari ini, tapi hampir seminggu dia ngilang. Aku kayak, ini orang kenapa gitu, ada omongan gue yang salah kan, ya kan. Dia bener-bener silent treatment. Aku chat, kenapa kok nggak dibahas, itu bener-bener nggak digubris sama sekali, ya kan. Itu disalin treatment, dan lama-lama itu tuh kayak menguras batin aku, kayak merusak mental aku kan. Bener-bener dia sering banget kayak gitu. Sampai puncaknya pertengahan September, aku bener-bener yang bingung banget dia kenapa. Aku tuh sampai nangis-nangis telepon soal sepupu aku buat, aku nggak ngerti ini dia kenapa gini-gini. Sampai sepupu aku tuh nyuruh aku balik. Akhirnya aku balik ke Bekasi. Disitulah titik dimana aku ketemu channel Alcatraz, ya kan. Tapi pas aku ketemu channel Alcatraz, aku belum nerapin loa. Aku cuman baru nontonin doang, baru mempelajari doang apa itu loa. Mungkin salah satu kenapa aku belum langsung mempraktekkan loa itu, karena aku ngerasa energi aku saat itu tuh masih di low banget, bener-bener low banget, karena aku saking stresnya. Aku sampai nangis-nangis berhari-hari, nggak mood makan, kayak nggak ada tujuan hidup guys waktu itu, bener-bener kayak gitu. Sampai aku di titik dimana batin aku tuh bener-bener sakit, bener-bener lelah, kayak aku tuh hampir kehilangan diri aku kayak nggak tahu, aku kayak bener-bener malas ngapain, aku cuman kayak tiduran gitu aja kan. Bahkan kayak makan, terus ketemu orang tuh aku males banget ya kan. Sampai akhirnya aku waktu itu nemu website 1% guys. Di situ aku waktu itu konsultasi tentang masalah aku. Jadi aku saking stresnya aku konsultasi ke psikolog guys, dan aku ceritain semuanya apa yang terjadi, dan ternyata itu bukan salah aku, tapi emang cowoknya aja tuh yang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Kayak seenaknya dia main ilang-ilangan gitu aja, tapi giliran akunya mau go away, dia dengan manisnya ya kan, kayak mau baik-baikin aku biar akunya tuh nggak pergi. Jadi kesepian guys, cowok-cowok ghosting tuh kadang kesepian kayak gitu tuh ya kan. Tapi giliran kitanya udah baik-baik lagi, dianya ngilang kayak gitu guys. Jadi hati-hati ya. Nah, habis itu aku pas habis dari situ aku mulai kayak, oh ya benar juga sih, gini lagi. Terus aku nonton lah channel Kak Tresnani lagi kan, nonton channel Kak Tresnani lagi. Di situ aku nerapin namanya visualisasi, afirmasi, sama sholawat Jibril tuh, ya kan, yang diajarin Kak Tresnani. Nah aku scripting belum, karena aku jujur aku tuh malas banget yang namanya nulis. Jadi aku cuma afirmasi, awal-awal visualisasi, sama sholawat doang ya kan. Sholawat, akhirnya udah baikanlah aku di sini di Bekasi. Akhirnya aku balik lagi ke Bandung karena harus ada kerjaan lagi kan. Balik ke Bandung, sampai akhirnya emang titik dimana aku ngerasa juga kerjaan aku juga selesai. Akhirnya aku memutuskan awal Oktober, karena itu juga kosan aku tuh ibaratnya kayak kontrak ya, nggak aja kontraknya tuh habis kosan aku bulan awal Oktober. Akhirnya aku baliklah ke Bekasi, dan kebetulan waktu itu aku juga jalan-jalan kan, pulang kampung gitu. Nah di situ tuh mulai lagi komunikasi, tapi ya hilang-hilangnya lebih parah guys, sampai 3 minggu bla bla bla, sampai kayak gitu, sampai aku yang harus ngechat duluan, harus yang nelpon dia duluan kayak gitu guys, kayak gitu. Nah akhirnya ketika udah selesai liburan, aku balik lagi, aku mulailah tuh namanya scripting. Scripting tuh berarti dari bulan pertengahan Oktober sampai awal November aku tuh scripting, tapi nggak setiap hari. Aku cuma nulis 5 lembar kalau nggak salah. Nanti aku kasih tahu buku scripting pertama aku tentang dia. Jadi aku nggak nulis scripting banyak-banyak, aku cuma nulis 5 kali, dan 5 kalinya pun cuma sedikit banget, karena titik dimana aku itu awal November, itu terakhir aku nulis scripting. Aku bener-bener langsung kayak yang pas mau nulis tuh kayak capek, males, udah nggak ada rasa juga, tiba-tiba kayak rasa aku tuh hilang. Nah ini dia guys, ini adalah buku scripting pertama aku yang aku tulis kebanyakan tentang dia, karena waktu itu aku sempet pindah buku, tapi aku udah nggak pernah manifest dia lagi, karena emang udah males guys. Nah ini dia nih, aku tunjukin, ini tuh, ini aku tulis tentang dia, tuh, penuh kan, tuh. Dan ini yang aku tandain, aku lipat gini, ini terakhir, ini adalah manifest aku terakhir tentang dia, gitu, ya kan, tinggal dikit banget. Emang karena pas aku nulis baru segitu, aku udah langsung udah males, udah capek, udah gak ada rasa juga. Ya mau ngapain lagi aku manifest dia gitu kan. Tapi ajaibnya setelah rentang aku terakhir aku nulis itu, jeda sebulan lebih, hampir 2 bulan, akhir Desember 2002 kemarin, dia balik lagi sampai saat ini. Dan amazing banget, dari waktu itu balik sampai saat ini, satu persatu manifest aku yang aku pernah tulis nih tentang dia di sini, itu jadi kenyataan guys.
Jadi law itu bener-bener amazing. Manifest kamu tuh bener-bener bakal jadi nyata kalau kamu emang bener-bener let go dan yakin pada Tuhan dan universe. Yakin banget. Aku udah buktiin sendiri. Hampir semuanya aku tulis tentang dia itu menjadi kenyataan, guys. Nah, sekian dulu video hari ini tentang perjalanan atau proses aku mengenal Allah pertama kali. Dan buat kalian yang mau request tentang bikin video apa, Kak, bikin video ini, kalian bisa komen di bawah ini atau juga bisa DM Instagram aku di sini, ya. Dan sekali lagi aku ingetin, di sini aku cuma sharing, cuma based on my experience aku. Ya, aku bukan expert, aku bukan coach. Jadi aku di sini juga masih belajar. Di sini aku cuma sekedar sharing bagaimana aku mempraktekkan, mempelajari akhirnya sampai manifest aku tentang Allah itu menjadi kenyataan satu persatu. So, sekian dulu video aku. Jangan lupa di subscribe, komen, like, and share video aku di media sosial kalian ya guys. Dan jangan lupa follow Instagram aku. So, thank you for watching. Dadah!